Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini, marilah kita sejenak merenung kembali. Pernahkah kita merenung bahwa apa yang kita kejar siang dan malam, baik itu harta, jabatan, pujian, maupun popularitas, semuanya itu sesungguhnya hanyalah sementara. Setiap hari mungkin kita berlari mengejar dunia, padahal dunia yang kita kejar hakikatnya hanyalah fata morgana. Kenikmatan yang ditawarkan dunia adalah kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu, yang bisa memperdaya siapa saja yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Inilah dunia, tampak indah di luar, namun di dalamnya penuh bisa. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri dari tipuan dunia, bisa jadi kita akan celaka. Banyak orang yang tertipu olehnya dan baru sadar saat ajal tiba, ketika semua kesenangan itu tak lagi berguna. Pemirsa sekalian, pada episode kali ini kita akan menggali lebih dalam mengapa dunia disebut sebagai kenikmatan yang menipu. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersikap terhadap dunia, dan apa yang seharusnya kita jadikan sebagai orientasi hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pemirsa sekalian, maksud daripada kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu, artinya bahwa dalam kehidupan dunia ini banyak sekali tipuan-tipuan. Dan tipuan dunia itu yakni berupa kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara, yang mungkin bisa jadi membuat manusia itu terlena dan lupa akan Tuhan dan akhiratnya. Mungkin menjadikan manusia itu akhirnya menuhankan dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dan bukan menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhiratnya. Kenikmatan dan kesenangan dunia bisa juga menjadikan seseorang itu merasa nyaman dan aman di dunia, pada hakikatnya dia dalam bahaya. Pemirsa sekalian, apa sajakah bentuk-bentuk tipuan dunia itu? Yang pertama, tipuan dunia bisa berbentuk harta yang memabukkan. Dunia memang menawarkan harta, tetapi harta bisa menipu karena terlihat menjanjikan kebahagiaan. Padahal, kalau tidak dikelola dengan baik, justru sering menimbulkan keserakahan, iri hati, dan juga kelalaian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini yang pertama, harta. Yang kedua, tipuan dunia bisa berbentuk pangkat atau jabatan yang memperdaya. Banyak orang rela mengorbankan prinsip dan agama demi untuk meraih kekuasaan. Padahal jabatan adalah amanah yang berat
bukan kemuliaan yang mutlak. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Beliau bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu." Artinya, kalian akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, terhadap jabatan. Padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Kekuasaan itu adalah sebaik-baik penyusu di awal, namun seburuk-buruk penyapih di akhir. Artinya pada awalnya enak, tapi pada akhirnya terasa sakit dan menyedihkan. Nah, ini sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa manusia, bahkan umat Islam, cenderung berambisi terhadap jabatan, kekuasaan, bahkan dengan cara-cara yang tidak fair, tidak jujur, dan bahkan melanggar norma-norma dan hukum agama, semata-mata untuk meraih jabatan dan kekuasaan. Setelah kekuasaan diraih pun, itu adalah amanah. Kalau tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan kelak di hari akhir, karena akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tipuan yang berupa jabatan atau pangkat. Termasuk tipuan dunia adalah kecantikan atau ketampanan. Dunia memang selalu mengeksploitasi keindahan. Dan kadang-kadang keindahan itu menjadikan orang menjadi bangga, termasuk kepada dirinya sendiri. Dan karena terpedaya dengan rupa dan bentuk fisik, banyak orang yang kemudian terjerumus dalam dosa karena tergoda oleh paras dan lupa bahwa yang dilihat oleh Allah itu bukan rupa dan bentuk tubuhnya, tetapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatannya. Ini tersebut di dalam hadis Rasulullah, riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk-bentuk kamu atau rupa-rupa kamu dan juga harta kamu, akan tetapi melihat kepada hati kamu dan juga amal perbuatan kamu. Kemudian tipuan dunia yang lain adalah waktu luang. Waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik bisa menyebabkan orang itu terpedaya dengan waktu luang tersebut. Banyak orang menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang sia-sia dan tak berguna. Misalnya dengan hiburan yang tanpa batas, berkutat dengan media sosial yang tidak ada manfaatnya, dengan games, dan macam-macam kegiatan yang tidak ada guna dan manfaatnya. Padahal waktu adalah modal utama untuk hidup, untuk meraih prestasi, dan untuk meraih kebaikan-kebaikan. Dan waktu yang kita gunakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di kemudian hari. Rasulullah sudah menyinggung bahwa ada dua kenikmatan yang menjadikan manusia itu lalai. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak menjadikan orang-orang itu lalai karena dua kenikmatan itu. As-sihhatu wal faraghu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Pemirsa sekalian, inilah beberapa contoh tipuan-tipuan dunia atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa menipu manusia jika manusia itu tidak memiliki kendali iman yang kuat, juga tidak memiliki ketakwaan yang teguh. Karena itu, bagi seorang muslim, agar bisa mengarungi
kehidupan ini dengan baik dan sukses, lulus dalam ujian di dunia, sebagaimana tujuan hidup adalah untuk menguji manusia, maka manusia atau seorang muslim harus mampu mengendalikan diri dari godaan-godaan yang mungkin akan menjerumuskannya ke dalam kesesatan atau ke dalam azab siksa neraka. Para pemirsa sekalian, kecenderungan manusia untuk tertipu dengan kenikmatan dunia ini sudah banyak disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu perlu kita hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam godaan-godaan itu. Agar kita tidak lalai sehingga kita terbawa oleh arus godaan yang menipu tadi. Misalnya dalam surat Al-A'la, Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kamu sekalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini firman Allah yang menyatakan bahwa kecenderungan manusia itu adalah lebih mengutamakan kehidupan dunia dan mengabaikan atau melupakan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih kekal adalah kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. La'ibun, permainan, walahwun, dan sesuatu yang melalaikan. Wazinah, dan hanya hiasan. Watafakhurum bainakum, dan tempat atau kesempatan untuk bermegah-megah di antara kamu. Watakatsurum fil amwali wal aulad, dan tempat atau kesempatan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Nah, ini adalah gambaran Allah bahwa kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan belaka, suatu hal yang melalaikan, yang diliputi dengan hiasan dan kesenangan. Dan manusia di dalam dunia itu biasanya selalu berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan keturunannya, dengan anak-anaknya, dan macam-macam. Padahal digambarkan setelah itu, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini gambaran tentang kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan, tapi pada akhirnya itu semuanya akan hilang. Dan di akhirat kelak akan ada balasan. Boleh jadi kita akan menerima azab jika kita lalai ketika di dunia, tapi bisa juga kita mendapatkan ampunan dari Allah jika kita memohon ampunan kepadanya. Para pemirsa sekalian, tipuan dan kenikmatan dunia ini juga disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innad dunya khulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu sangat manis dan hijau. Hijau itu berat tanaman yang menghijau dan menarik perhatian dan mengundang orang untuk menikmatinya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah itu telah menjadikan kamu sebagai khalifah di dunia. Khalifah itu bisa berarti pemimpin-pemimpin yang bersilih ganti dari satu generasi ke generasi. Terus apa yang akan dilakukan Allah terhadap kita? Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan itu. Fattaqud dunya, maka jagalah dirimu dari godaan dunia. Wattaqun nisa, dan jagalah dirimu dari godaan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya
awal fitnah Bani Israel itu adalah pada wanita. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa sekalian, inilah gambaran tipuan-tipuan yang ada di dunia. Sehingga kita semuanya harus memiliki kesadaran, jangan sampai seorang muslim itu tertipu dengan tipuan-tipuan dunia yang bersifat sementara. Karena pada hakikatnya, dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan yang sebenarnya terletak di akhirat kelak. Tentang keberadaan kehidupan akhirat yang lebih kekal, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat. Misalnya dalam surat Ghafir, Allah berfirman, "Innama hadhil hayatud dunya mata'." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itulah tempat atau negeri yang kekal. Jadi ini menegaskan bahwa kehidupan dunia meskipun tampak menyenangkan, itu sifatnya adalah sementara. Tetapi tempat hunian yang kekal dan abadi adalah di akhirat kelak. Pada ayat yang lain, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64. "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang melalaikan dan juga permainan belaka. Wa innad daral akhirata, dan sesungguhnya kampung akhirat atau rumah akhirat lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi orang yang mengetahui hakikat kehidupan, dia akan sadar bahwa kehidupan di dunia ini sementara, sifatnya hanya permainan, sesuatu hal yang bisa melalaikan. Sementara kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal, berada di rumah akhirat kelak. Ini kesimpulan atau inti daripada surat Al-Ankabut ayat 64. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 31 Allah juga berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan sesuatu yang melalaikan. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan sesungguhnya rumah akhirat, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kamu sekalian berpikir? Jadi bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang faham, bagi orang-orang yang bertakwa, itu tentu akan lebih mementingkan kehidupan akhiratnya. Karena kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya dan lebih kekal. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah juga berfirman. Ini menyinggung orang-orang yang terbuai dengan kenikmatan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka merasa gembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit sekali. Nah, ini adalah perbandingan antara kesenangan dan kenikmatan dunia dan akhirat. Kalau toh orang mendapat kenikmatan dunia, itu sesungguhnya merupakan kesenangan dan kenikmatan yang sangat sedikit dibanding kenikmatan di akhirat kelak. Karena itu, seorang muslim harus senantiasa ingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan di dalam kehidupan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam dunia ini Allah juga menciptakan beberapa godaan-godaan yang bisa menipu. Karena itu, orang-orang yang beriman harus paham dan sadar
untuk tidak tergoda oleh tipuan-tipuan dan senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam ketakwaan, sehingga tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang bisa membawa kepada kesengsaraan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Maka kita tahu bahwa kehidupan itu akan berakhir dengan kematian. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita bahwa setelah kematian itulah nasib kita sesungguhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kamu sekalian akan diberi balasan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Pemirsa sekalian, demikianlah uraian tentang dunia, kehidupan dunia yang penuh godaan, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari kewaspadaan kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini, agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan atau terbuai oleh godaan sehingga menjauhkan kita dari petunjuk dan kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.